Halo guys, ini video pertama kita. Jadi kenalin dulu, oke? Nama aku Oki dan teman Nama aku. aku di sini Condro. Oke, aku Oki dan Chondro namanya CO. Coki. Oh Coki. Condro dan Oki. Chondro dan Oki. CO. Coco Coli. Oke, jadi kita bakal ngebahas apa nih Con di video pertama ini? Rasanya malam-malam gini enaknya bahas tentang kesetiaan aja. Anjay, kesetiaan, anjay. Jadi menurutmu kesetiaan itu mengapa perlu dibahas sih Con? Sebenarnya sih kalau kesetiaan tuh penting sih. Dimana suatu hubungan itu nggak ada yang main-main, apalagi kita sama-sama saling pengen mengikat satu sama lain gitu. Anjay, mengikat seperti tali yang tak pernah putus. Anjay, mabar hayu gitu. Oke, menurut aku kenapa sih kesetiaan itu penting gitu kan? Karena di umur-umur kita sekarang ini ya, yang udah menginjak 20 sampai 30 gitu kan Cuna. Iya. Kita udah sangat penting dalam menjaga hubungan gitu. Dalam artian kita belajar dalam memahami satu sama lain seperti itu. Bagaimana kita berkembang dengan baik, bagaimana kita menjadi satu dengan pasangan kita seperti itu kan. Iya. Yang tujuannya adalah menikah dan hubungan sampai mati seperti itu sih. Seperti komitmen gitu ya. Ya, komitmen. By the way, ngomong tentang komitmen nih. Apakah Condro punya komitmen sama seorang wanita? Kalau aku sih pernah punya komitmen sama wanita, dimana kita itu dulu tuh deket, nggak saling tembak, kita juga nggak pacaran, jadi kita jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, kemana-mana bareng. Dan di sana kita kayak belajar membangun, bukan belajar untuk kayak saling cemburu atau gimana. Tapi akhirnya kelama-lamaan nggak tahu ya gimana komitmennya itu kayak jadi pacaran gitu loh. Oh, jadi pacaran. Iya, nggak tahu, padahal di sana kita tuh kayak nggak pernah tembak, nggak pernah apa, tiba-tiba ada saling cemburu. Padahal komitmen tuh yang bagus tuh sebenarnya gimana sih menurutmu? Oh, sebelumnya gini, berarti hubungan kamu sama wanita yang sebelumnya itu HTS ya? Iya, seperti HTS ya. Jadi HTS tuh buat yang belum tahu itu adalah hubungan tanpa status guys. Nah, jadi hubungan Condro itu HTS sama mantannya ya. Bisa disebut mantan nggak sih? Bisa disebut mantan sekarang. Mantan ditaruh di mana? Tong sampah bukan? Bukan. Jangan. Maaf bos. Jadi komitmen yang baik menurut aku adalah menjaga kepercayaan gitu. Apa yang kita telah omongin berdua itu akan menjadi prinsip dalam satu hubungan itu. Bagaimana mereka menjalankan. Misalnya ada salah satu dari kalian yang melanggar komitmen tersebut, berarti orangnya udah gak komitmen gitu. Iya sih. Nah, by the way nih Condro emang sama yang sebelumnya tuh udah berapa lama buat komitmen gitu? Kalau bisa dibilang sih sekitar 3 tahunan lah ya, 3 tahunan. Wih, lumayan lama ya. Lumayan lama tuh. Itu kayak waktu yang benar-benar udah kita saling kenal, udah saling tahu, udah banyak tahu tentang pasangan kita. Mungkin tentang orang itu ya 3 tahun tuh nggak sebentar loh, Ki. Dalam-dalamnya tau nggak? Enggak. Oh, enggak, jangan. Oh, jangan. Itu masih belum boleh. Belum boleh gitu. Kalau sudah menikah ya boleh. Gaskan ya. Gaskan. Hayu mabar. Lanjut. Nah, jadi di sana tuh kita udah kenal lama, udah gini, udah gitu, ya kayak ya tadi seperti yang dibilang gitu. Jadi 3 tahun tuh emang waktu yang cukup sih buat lebih dekat dan jalin komitmen gitu. Ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kandas juga ya. Kandas juga ya. Kandas juga. Mungkin gimana apa ya? sih penyebabnya kok bisa kandas seperti itu? Kok bisa ya? Gimana ya? Mungkin ya salah satu dari kalian itu mengalami namanya bosan gitu. Iya sih. Bisa jadi bosan. Sebenarnya kalau salah satu dari kalian itu merasa bosan, sebenarnya bisa diomongin baik-baik gitu kan ya. Misal nih, kalau si cowok yang bosan, aku bosan nih, kita nggak chattingan dulu ya gitu. Cuman takutnya kalau kita bilang bosan sebagai cowok, si ceweknya malah sensitif gitu, atau cari pelarian, chat sama yang lain gitu. Bahaya itu. Sedangkan kalau cowok gitu, cowok zaman sekarang itu menurut aku ya jarang ada yang selingkuh gitu. Kenapa gitu ya? Menurut kami ya, menurut aku. Kalau dari sisi pandang cowok itu gimana sih? Karena gini Con, kita bisa mikir kalau sebelumnya cewek bisa curiga, wah cowoknya ini selingkuh. Iya. Karena nggak balas chat. Kalau sekarang apa? Cewek tuh kayak mau curiga tuh kemungkinan kecil.
Iya. Karena ada game yang pertama. Iya, Oke game. kan, yang Benar, pertama. oke. Kalau zaman dulu kita mau main game gitu kan, misal mau main PB atau main Ayo Dance gitu kan, itu kita perlu duit lagi. Perlu duit Untuk main di warnet. Kalau yang buat nggak punya laptop kan atau PC. Sedangkan kalau sekarang semua punya handphone gitu, bisa aja main game kalau lagi bosan apa segala macam. Jadi nggak apa namanya, nggak selalu cowok itu selingkuh seperti itu, benar. walaupun bosan ya. Nah, iya sih. kalau lanjut lagi ya, misalnya nih dari salah satu kalian udah bosan gitu, misalnya kayak yang cewek. Yang cewek kalau udah bosan itu baru jadi pertanyaan, jadi tanda tanya gitu. Bener tuh. Kalau cewek udah bosan tuh gimana ya? Kalau dari sisi pandang kita nih sebagai cowok gimana sih? Apa dia mainan timun? Iya, nggak tahu gitu. Timun gitu kan. Iya, mungkin timun apa gitu, nggak tahu sih ya. Kalau cewek bosen itu kayaknya kamu pernah nggak kayak ngerasain cewek bosen gitu, atau pasanganmu yang sekarang ini bilang bosen gitu, gimana? Kalau pasanganku yang sekarang ini nggak pernah. Karena aku emang sama dia tuh baik-baik aja gitu. Mungkin ya fine gitu ya. Mungkin yang kadang buat aku sering berantem itu gara-gara game aja. Iya sih, bener. Misalnya nih aku kan sering main game gitu, nggak bilang, tiba-tiba langsung mau online aja kan, main PUBG atau nggak Mobile Legends gitu langsung online. Si dia nelpon kan jadinya berantem gitu, paling itu aja. Kalau masalah untuk chat sama cewek gitu, maksudnya selingkuh gitu kayak nothing gitu ya, kita nggak apa namanya, nggak mengarah ke sana gitu. Walaupun nggak semua cowok kayak kita gitu, hanya memfokuskan pada game gitu. Bisa jadi emang dia selingkuh beneran kan, nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau menurut aku sih, aku emang nggak pernah gitu. Tuh dengar, buat para cewek yang masih curiga, kami bukan chat sama cewek lain, bukan. Kami di sini lebih ke game, lebih ke kayak nyari fun di luar. Funnya itu ya kayak main game, kumpul bareng temen gitu. Iya, bener banget tuh. Semisal kalau emang cewek selalu bilang, cowokku main game terus, aku nggak pernah diperhatiin gitu. Itu kan kata-kata banyak cewek sih. Banyak banget jadi pertanyaan para cewek, kenapa sih cowokku selalu main game gitu ya. Dalam satu sisi mereka itu nggak bosan, hanya saja mungkin dia penat. Dalam harinya penat, dalam artian gini, misalnya kalau kayak aku sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk segala macam gitu. Nah, cara menghibur diri, chattingan iya, main game juga iya gitu. Nah, benar-benar. Kadang cowok kalau lagi penat itu susah mikir. Benar. Susah mikir dalam artian kalau kalian lagi chattingan itu biasanya topik apa yang bakal kita sampein ya gitu. Topik apa biar chat kita itu terus nyambung gitu. Jadi asik gitu. Seakan-akan kayak gimana ya, nggak garing gitu. Nah, kadang cowok itu kalahnya di sana, udah kecapean kerja, kecapean buat tugas atau kuliah gitu kan. Benar. Jadinya ya mereka larinya ke game gitu. Nah, mungkin dari sana si perempuan atau si wanita ini salah kaprah atau salah persepsi gitu kan. Nah, balik lagi, dimana kalau dalam sebuah komitmen itu kan dijalankan oleh dua orang ya guys ya. Dua orang, cowok dan cewek gitu, yang saling mencintai gitu kan. Semisal kalau si cewek ini udah nggak nyaman lagi, ya udah mending udahin aja gitu. Bukan berarti kalau yang cewek itu minta udahan tapi kayak masih gertak-gertak aja loh, itu masih bisa dipertahankan. Benar. Sedangkan kayak misalnya udah nggak bilang, tiba-tiba dia pergi cari cowok lain, ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Tapi bener ya sih kalau misalnya ada yang cewek nih bilang kayak baterai lemah, sorry guys ya. Jadi bener nggak sih kalau misalnya cewek itu bertanya tentang, kamu prioritasin aku nggak sih, kamu tuh kayak masih prioritasin aku nggak sih gitu. Karena ada dua hal yang itu tuh kayak bilang, aku masih prioritasmu bukan, kamu malah ke temenmu, malah ke game gitu. Emang aku di sini jadi apa gitu. Itu wajar ya sih cewek nanya gitu sebenarnya. Nah, menurut aku ya, menurut pribadi aku tuh banyak banget kayak gitu. Kayak ya pernah sih cewek aku juga kayak gitu. Mungkin pacar kamu juga pernah gitu kan. Ya itu. Aku tuh jadi prioritas nggak sih gitu. Sebenarnya semua itu prioritas gitu. Tuh. Jadi dengerin. Kita akan membedah satu-satu ini. Yang pertama, yang paling prioritas buat kita adalah keluarga. Keluarga itu is number one. Is number one. Keluarga adalah nomor satu. Kita bedah lagi, siapa sih selain keluarga yang
masih kita prioritasin mungkin saudara ya. yang masih dekat sama kita gitu, baru pasangan kita. Benar Nah, sekali. sebelumnya itu mohon maaf nih buat para perempuan semua, kita nggak ngejudge kalau cewek itu selalu posesif, nggak pernah ngejudge seperti itu. Cuman gini kan, sebelum kita kenal dengan para wanita itu, kita kan udah kenal dulu sama teman. Iya. Itu yang paling sama pertama teman. Ya. Iya. Nah, anggap kayak gini, aku baru pacaran misalnya 1 bulan gitu. Sebelum 1 bulan itu kan aku udah punya teman selama 5 tahun. Iya. Gak mungkin dong ya kayak ninggalin teman kan ya, demi sebuah wanita. Berarti emang sih tujuan akhirnya itu kita bakal sama wanita nikahnya, bukan sama cowok kan, dikira apaan gitu kan. Hanya saja gini, biar cewek-cewek ini nggak salah persepsi lagi. Kalau aku masih jadi prioritas nggak sih? Kamu tetap prioritas. Cuman kan kamu harus tahu juga posisinya si cowok ini sebagaimana gitu. Iya. Dia juga punya teman, punya keluarga, punya saudara juga, punya kamu juga gitu. Sama sebaliknya kayak kamu, kayak para wanita ini, kamu juga punya keluarga, kamu punya saudara, kamu punya pacar juga. Nah, seperti itu. Nah, iya sih. Mungkin banyak yang nggak, cewek-cewek sekarang itu, kita nggak nyindir ya, maksudnya bukan menyindir loh, ini kayak survei gitu, di mana kayak pikiran kita aja lah gitu. Tapi kalau salah bisa dikoreksi di komen. Iya, di komen aja, nggak apa-apa. Aduh, ada suara motor. Ini hanya pendapat kita aja gitu. Nah, misal kalau cewek yang mohon maaf nih, yang agak introvert gitu segala macam, mungkin memang dia lebih kayak lebih ke kita gitu. Iya, lebih ke pasangannya gitu kan ya. Aku lo prioritasin kamu semua, udah aku lakuin apa yang kamu suruh gitu kan. Nah, mungkin kalau gimana ya istilahnya, coba misalnya si cewek ini adalah punya geng lah istilahnya, ya, maksudnya punya teman gitu ya. Perkumpulannya dia ya, kayak teman-teman dekatnya dia gitu. Pasti mereka nggak ngerasa introvert gitu. Iya sih, benar. Dia sama kayak kita, dia punya teman juga, kita punya teman gitu kan, sama aja gitu. Cuman emang kadang cewek itu gimana ya, emang terus kita jaga gitu kan. Walaupun kita sering main game, sering sama teman, tapi kita harus tetap ngabarin. Sebagaimanapun kita sibuknya, kita tetap ingat harus punya pacar. Seperti itu guys. Ya sih, benar juga sih Ki. Tapi kalau misalnya nih ada kayak, aku mau bertanya nih, komitmen itu cocok nggak sih buat orang LDR gitu? Menurut kamu lah, gimana? Misal kalau kita ngomong pakai lo gue gitu, asik nggak ya? Oh, asik banget ya. Iya, lo gue aja ya, lo gue. Cek lu. anak jaksel. Nah. Anak jaksel cek gitu. Jadi misalnya kalau lo anjay. Iya. Jadi misalnya kalau lo itu sudah membuat komitmen sama pacar lo gitu kan. Tapi kondisi lo adalah LDR gitu. Iya. Lo jauh. Pacar lu jauh, misalnya kuliah lagi di Jawa gitu, lu di Bali. Menurut gue komitmen yang paling penting itu adalah saling percaya yang itu pertama nomor satu ya? Itu nomor satu. Lo yang pertama tuh saling percaya. Kenapa sih harus saling percaya yang pertama? Kalau lu udah nggak percaya sama pasangan lu, ya udah nggak usah LDR, cari yang dekat aja gitu. Buat apa kan? Lu kalau misalnya pacar lu lagi keluar, misalnya dia lupa bilang istilahnya ya, lu udah nyariin segala macam, itu kan istilahnya lu nggak percaya gitu loh. Iya. Kita bukan nyindir wanita ya, maksudnya. Tapi juga buat cowok gitu. Buat cowok juga. Gitu. Cowok juga nggak boleh ngejudge yang aneh-aneh sama ceweknya. Misal nih, kalau ceweknya lagi dijemput teman cowok gitu kan, karena ada hal penting gitu ya. Atau nggak lagi buat tugas sama teman cowok, lu nggak bisa bilang, lu nggak boleh main sama dia gitu, kenapa gue nggak suka gitu, nggak boleh. Nggak boleh, ya benar sih. Kalau ceweknya udah keterlaluan atau cowoknya udah keterlaluan, baru ya up to you gitu kan, bebas. Benar. Makanya yang paling penting itu saling percaya, nggak ada kata lain selain saling percaya kalau udah LDR. Mau gimana juga, mau jaraknya dari Sabang sampai Merauke, nggak usah dah kejauhan, dari sini, dari Bali sampai dari Denpasar dari Denpasar sampai Gilimanuk gitu. Gilimanuk yang deket-deket aja. Namanya LDR. Harus saling percaya guys. Jangan sampai kalau yang cewek stres, dia kayak Titanic di pinggir pelabuhan cari kapal gini, terlentang pengen berenang gitu, tapi enggak udah berenang
minta uang, hehehe. Ya nggak gitu Jadi juga ya. pemburu koin gitu. Pemburu koin Nggak, gitu kan. bercanda guys. Jadi kayak gimana ya? Ya sih, memang percaya itu paling penting Paling sih. penting banget, Paling penting banget. banget. Jadi dimana kita harus ngertiin buat percaya ke cowoknya. Jadi ngertiin tuh dalam artian, oh dia punya temen dekat, oh dia kayak punya orang lain yang bisa ngebantu dia, nge-backup dia ketika dia pingin pergi kemana atau dia pingin minta bantuan apa gitu kan. Kalau LDR tuh ya emang harus kayak gitu, nggak bisa kita hidup sendiri apalagi jauh gitu kan Ki. Biasanya kalau orang LDR tuh kalahnya di situ aja. Iya sih. Saling curiga karena nggak percaya. Ya bener banget loh sih, bener. Aku punya temen ya cowok ya, kuliahnya dia jauh, yang cewek tuh kuliah di nggak tahu aku di mana, pokoknya di Jawa. Teman kita di Denpasar gitu ya, sebut aja X lah. Dia pacaran udah 3 tahun dan masih bertahan. Dia masih bertahan. Masih. Pas aku tanya nih, X kenapa lu masih bertahan gitu? Ya karena aku percaya sama dia. Simpel, padat dan jelas. Keren. Itu aja jawabannya. Benar. Kok simpel, singkat, padat dan jelas. Gitu. Ya karena aku percaya gitu. Kalau cewek mau aneh-aneh gimana? Ya udah urusannya, kan dari tangan Allah. Anjay mabar. Ayo. Itu doang jawabannya. Iya sih, benar. Jadi nggak bisa kayak kita saling matok gitu ya. Nggak bisa kita ngejudge. Nggak bisa ngejudge. Cewekmu ntar aneh-aneh segala macam, kita nggak bisa ngejudge gitu. Ya udah saling percaya. Emang kalau kalian nggak bisa nih, bener-bener nggak bisa, aku nggak bisa LDR, kenapa aku takut? Ya udah cari depan rumah aja pacar kan. Iya, ngapain jauh-jauh. Kayak ada di video di Instagram tuh tadi tuh, karpet merah depan rumahnya nih. Depan rumah pas. 5 langkah, definisi 5 langkah itu nggak banyak bicara. Ya udah langsung depan rumah. Ada LDR gitu. Tapi tetap sih namanya ujian, perjuangan cinta gitu kan ya. Mau nggak mau harus ditempuh gitu. Harus diterima, sabar. Ya harus saling percaya tuh, bener percaya sih. Jadi poinnya kesetiaan ini apa sih gitu? Ya dari poinnya tuh pertama komitmen yang paling benar. Komitmen. Yang kedua itu menurutku sih kayak gimana ya? Itulah, nggak usah nyari pelarian yang kayak ke orang lain, ke apalah yang kayak gitu. Kalau misalnya bosen, gimana solusinya? Kalau misalnya bosen tuh tinggal chat aja sih ya, tinggal tepatnya sih ngomong aja. Ngomong aja bilang aja. Aku pengen ada waktu sendiri gitu. Bukan berarti kita pengen sendiri itu pengen break atau jomblo itu enggak. Me time kayak kita pengen ngegame, atau mungkin yang cewek juga, aku juga bosan pengen sendiri itu ya, sendirinya bisa kayak baca buku gitu kan. Apalagi yang kayak musim pandemi gini kan, masak gitu kan, atau enggak nyanyi kan pakai semul gitu kan. Bebas. Dan kita nggak ada ngelarang. Nah yang ketiga apa, yang terakhir nih? Yang terakhir itu adalah benar nggak sih kalau misalnya kita tidak menerima segala masukan, bukan masukan kayak goyangan dari orang lain gitu. Misalnya kayak aku nih, misalnya gue ya, misalkan gue gitu, siap misalkan gue kayak di chat sama cewek lain gitu, jadi kita harus punya pikiran, oh aku tuh punya dia gitu. Oh jadi selalu ingat aku tuh udah sama dia gitu. Buat apa sih orang lain masih nyari aku terus aku respon kayak gitu, ya kan? Bener kan? Bener banget tuh. Bener sih. Kalau aku sih tambahan lagi satu aja, saling percaya yang tadi itu, yang LDR ya. Ya kenapa sih kita harus saling percaya? Karena itu kuncinya gitu. Kalau kalian nggak percaya udah nggak usah pacaran gitu kan. Buat apa? Nggak usah nikah gitu, ya kan? Iya benar sih. Buat apa lagi gitu? Buat apa mempertahankan bila masih ada sakit yang dirasa gitu? Aduh jangan. Jadi gimana ya? Kalau pingin setia itu kalian harus kuat mental. Sangat kuat. Harus kuat mental. Terus? Harus kayak jujur tuh gimana gitu menurutmu gitu? Definisi jujur adalah kita mengatakan apa adanya gitu. Terus? Contohnya kamu ngerokok ya? Iya aku ngerokok gitu. Nah banyak sekarang orang kalau disuruh jujur sulit.
hanya satu yang bisa buka kejujuran dia. Contoh gini, kamu ngapain lama sama cewekmu? Nggak ada, orang mampir doang, orang nganterin dia beli nasi goreng gitu. Nges tadi ya? Nggak ada. Kamu nges ya? Nggak ada, sumpah demi Allah. Baru ini langsung kaku. Otomatis kita jujur. Kalau udah dengar billahi, sumpah demi Allah, ini buat yang muslim biasanya pasti langsung mau bohong nggak bisa gitu. Nggak bisa, patah langsung. Bener banget kan? Bener banget. Sumpah demi Allah, kalau nggak gitu kecelakaan. Kita gimana? Mau ngomong apa? Bingung gitu Ya, kan. ya gimana ya? Ya maksudnya jangan sampai segitunya gitu loh. Iya, benar. Jangan sampai segitunya, maksudnya. Jujur itu ada porsi. Jujur itu ada porsinya. Mungkin demi kebaikan gitu kan. Misal kalau kita ditanya sama guru kita, kamu dari mana? Dari toilet, padahal kita makan karena kelaparan. Takutnya emah kan. Kamu dari mana? Dari toilet, Bu. Kamar mandi. Kamu dari mana? Habis pipis, Bu. Demi Allah gitu. Kurang ajar. Bukan kurang ajar sih, kayak tekanan kayak gitu loh. Tekanan kan? Sakit gitu, padahal pengen makan, lapar gitu ya. Kan makanya gimana ya? Ya janganlah sebegitunya. Jangan juga terlalu kepo gitu loh. Ya, nggak baik juga ya buat kecuali emang kepo gitu. Kecuali emang kalau si cowok udah mulai nakal gitu, mulai baru nakal. wajib tanya gitu. ini siapa gitu. Kok ini bisa komen fotomu gitu. Seperti itu baru wajib ditanya. Nah, sumpah demi Allah, ini siapa? Biasanya kalau cowok ini paling sering ini. Sekarang aku jadi wanita gitu. Cowok itu biasanya sering berbohong ya, benar. karena lidah cowok tuh seperti lidah buaya, anjay. I want to be fuckboy. Nah, kenapa seperti itu? Contohnya gimana? Kalau orang pacaran tuh sebulan pertama atau 2 bulan pertama si cowok itu sayang banget gitu kan. Sayang banget 3 bulan 4 bulan mulai yang cowok mulai agak-agak bohong. Sampai bertahun-tahun cowok tuh sering bohong. Ya aku jujur aja, aku sering bohong gitu. Maksudnya bohongku nggak aneh-aneh, paling bohongnya kalau main game bilangnya nggak main game, bilangnya lagi tidur gitu. Tidur. Tapi nggak sering-sering. Habis bohong jujur. Ya. Aku bilang, aku sebenarnya tadi nggak tidur, aku main game gitu. Paling gitu. Nah, cuman banyak banget cowok yang suka bohong gitu. Itu faktornya karena apa sih dia berbohong gitu? Faktornya adalah yang pertama, si cowok mulai bosan. Itu bosan itu udah nomor 1. Kalau cowok nggak bosan, dia pasti rela chattingan sama ceweknya. Kayak aku kan sering chattingan sama cewek. Iya sih. Terus sampai aku temenin tidur, sampai aku video call, maksudnya bukan temenin tidur gitu, bukan. Maksudnya aku video call sampai tidur gitu kan. Sampai tidur. Iya, tidur. Bagus. Yang kedua, mungkin temennya itu jahil, kayak lagi chattingan gitu. Ayolah kita mabar gitu. Masa cewek? Nah, itu paling sering godaannya. Ayolah itu kita mabar. godaan banget ya, ngerasa. Besok lo season kalau naik tiernya dapat ini. Nah, kayak gitu kan. Itu godaan. Dapat baju baru. Kalau nggak mitik nggak dapat uang 20.000, nggak dapat BP gitu kan. Itu godaan banget tuh. Ya benar. Kadang kita juga berbohong itu gimana ya, kalau cewek nih, menurutku sih cewek itu lebih lemah perasaannya ketimbang cowok kan kalau dibilang. Pasti. Nah, jadi menurutku kalau cewek berbohong itu pasti dia nggak bisa lama. Percaya nggak? Contohnya gimana sih? Jadi contohnya kayak gini. Dia berbohong sama kita kayak gini. Aku di chat nih sama, misalnya si cewek ini di chat sama cowoknya itu kayak mantan gebetannya dia gitu. Jadi dia di chat, dia bilang ini segala macam, dia nggak bisa lupa gebetannya, dia bilang ke ceweknya ini nggak bisa lupa lah, gini bla 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 bla. Nah, setelah ditanya, kok kamu balasnya lama sih, si cowok nih nanya ini Ki, si cowok nanya, kok kamu balasnya lama, kamu kemana aja gitu. Si cewek bilang, iya aku habis bantuin bundaku masak, misalnya gitu kan. Nah, terus cewek ini kayaknya sih nggak bisa nyimpen bohongnya tuh lama-lama gitu loh. Nah, lambat laun dia jujur. Nah, percaya nggak tuh dia jujur itu karena pertama
dia nggak mau buat cowoknya khawatir karena si mantan gebetan ini ganggu ya kan, mungkin ya mungkin kayak gitu. Terus dia tahu kalau misalnya cowoknya ini pasti sabar sama si cewek. Kayak aku sabar banget. Sabar banget. Lanjut. Nah terus dia akhirnya mengungkapkan gitu loh, aku abis di chat sama gebetanku gitu Ki, aku habis di gimana ya, dibilang-bilang inilah segala macam. Mau tahu nggak responnya cowok tuh gimana? Kita nih sebagai cowok responnya kayak oh ya udah gitu, yang penting kamu inget aku gitu kan, bener kan Ki? Ya yang penting kamu nggak ngeresponnya lebih gitu. Nah itu, tapi kalau cowok tahu si cewek itu lemah hatinya gitu. Nah dia dengar kita ngomong ih fotoku di like nih sama mantanku gitu aja udah panas, marahnya bisa seminggu bisa marah itu. Jadi kayak nah dari situ kan kita bisa ngeliat tuh kayak cewek itu lemah kalau misalnya cowoknya itu bukan lemah sih, kayak hatinya tuh cepet rapuh gitu. Takut karena dia lebih ke perasaan ya. Lebih ke perasaan, takut sama yang kayak takut dia inget sama mantannya yang kayak gitu kan. Jadi cowok itu berbohong kadang itu buat kebaikan si cewek. Nah dia tuh bukan mau nutupin hal gitu, dia bukan mau nutupin ini. Dia tahu kalau cowok itu bisa nyelesain masalahnya sendiri. Bisa jadi tanpa si cewek itu kayak sakit gitu loh. Biasanya kan kalau cowok ada masalah kenapa sih nggak cerita gitu? Kenapa? Takut si cewek itu kepikiran. Nah ya benar itu. Misalnya gini, aku punya utang gitu kan, terus aku stres gitu, aku mikirin utang gitu. Kenapa sih kamu nggak pernah cerita kalau ada masalah gitu? Bukan kita tuh nggak mau cerita. Misalnya aku bilang ya aku punya utang 10 juta, si cewek apa? Kaget. Ya, uangnya pakai apa? Ikut kepikiran. Kalau bisa sih aku bantuin bayar, tapi aku dapat uang dari mana? Itu yang kita nggak mau. Cukup kita aja yang stres itu. Bukan kita nggak mau cerita, bukan. Bukan kita menutupi segala hal. Cuma kita takut si cewek ini ikut sakit, ikut stres mikirin. Jadi kalau stres kan sedeng gitu. Min ketemu min nggak plus, min tetap. Kalau ini perasaan. Kalau matematika min ketemu min plus gitu. Enggak, maksudnya plus aja gitu. Oke deh Con, kita stop dulu sampai sini. Nanti kalau misalnya kalian ada request atau apa gitu, tapi di komen aja. Kalau misalnya salah dikritik nggak apa-apa, di bawah. Kita open minded banget. Mungkin dari omongan kita banyak kesalahan gitu kan. Ini kan disclaimer aja. Ini sesuai pendapat kita berdua ya. Kami berdua gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa komen di bawah. Terus bila kalian suka sama video ini bisa disupport ya terus ya. Kalau agak berantakan sih ya emang kita natural aja. Udah gini aja gitu. Paling diedit kasih filter dikit aja. Biar kelihatan glowing aja mukanya gitu kan. Filter estetik gitu kan. Oke guys, sampai sini aja. Kita next abis ini kita buat video lagi ya. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Peace man.